Apa jadinya jika pernikahan yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, justru berawal dari pengkhianatan? Ketika sang kakak kabur dari pernikahannya, aku, adiknya, harus menggantikan posisinya, menikahi pria yang bahkan tidak pernah menginginkanku. Aku tak pernah diinginkan, baginya. Aku hanya bayangan dari wanita yang ia cintai. Tapi apa jadinya jika aku tak ingin lagi menjadi bayangan? Ketika aku mulai menemukan kebahagiaanku sendiri, mengapa kini dia ingin aku kembali? Apakah cinta bisa tumbuh dari luka? Ataukah aku harus pergi untuk selamanya? Hari itu, suasana di rumah keluarga Ardana begitu tegang. Pernikahan mewah yang telah dipersiapkan berbulan-bulan kini terancam batal karena kakak perempuan Rania, Laras, menghilang tanpa jejak. Keluarga pengantin pria, terutama calon suaminya, Adrian, dan keluarganya, tentu merasa terhina. Ibunya menangis tanpa henti, ayahnya mengumpat penuh kemarahan, sementara para tamu mulai bertanya-tanya. Dalam kepanikan itu, mata ibunya jatuh pada Rania yang berdiri di sudut ruangan, menggigit bibirnya dengan gelisah. "Kamu harus menggantikan posisi kakakmu," ujar ibunya tegas, tanpa memberi ruang bagi Rania untuk menolak. Gadis itu terbelalak, dadanya bergetar hebat. Menikah dengan pria yang bahkan tidak pernah ia temui. Apa mungkin? Namun, tatapan memohon ibunya dan wajah penuh harap ayahnya membuatnya tak punya pilihan. Gaun pengantin yang seharusnya dikenakan oleh Laras kini melekat di tubuh Rania. Jantungnya berdebar begitu kencang saat ia melangkah menuju pelaminan, di mana Adrian sudah berdiri dengan rahangnya yang mengeras. Mata pria itu menatapnya tajam, penuh kemarahan dan kekecewaan. "Jadi, ini permainan keluargamu," bisik Adrian dengan nada sinis saat Rania berdiri di sampingnya. Rania ingin menjelaskan bahwa ini bukan keinginannya, tetapi suaranya seolah tertelan oleh ketakutan. Saat ijab kabul berlangsung, hatinya terasa semakin sesak. Kalimat sakral itu terucap, mengikatnya dalam pernikahan yang bahkan bukan miliknya sejak awal. Malam pertama mereka penuh dengan ketegangan. Adrian duduk di tepi ranjang, menatapnya dengan ekspresi dingin. "Aku menikahi Laras, bukan kamu," katanya tajam, membuat Rania menundukkan kepala. "Aku tahu," bisiknya lirih, air mata menggenang di pelupuk matanya. "Aku juga tidak ingin ada di sini." Adrian tertawa kecil, penuh ironi. "Bagus, kita sepakat dalam satu hal, setidaknya," katanya sebelum beranjak pergi, meninggalkan Rania sendirian dalam ruangan megah itu. Malam yang seharusnya menjadi awal bahagia justru terasa seperti awal dari penderitaan yang panjang. Hari-hari pertama pernikahan Rania terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Adrian memperlakukannya seperti bayangan, seolah dirinya tak pernah ada. Setiap kali mereka berada di ruangan yang sama, pria itu hanya akan diam atau berbicara seperlunya dengan nada dingin. Bahkan saat makan malam bersama, Adrian hanya fokus pada makanannya tanpa melirik ke arahnya sedikit pun. Rania mencoba memahami perasaan Adrian. Ia pasti merasa dikhianati dan terpaksa menerima wanita lain sebagai istrinya. Namun, Rania juga tidak pernah meminta posisi ini. Ia pun menjadi istri dalam nama saja, tanpa kasih sayang, tanpa perhatian. Di rumah Adrian, mertua dan iparnya juga menunjukkan sikap yang tak jauh berbeda. Ibunda Adrian, Bu Ratna, menatapnya dengan sinis setiap kali berpapasan. "Aku masih tak percaya kamu punya keberanian mengambil tempat saudaramu sendiri," katanya suatu hari dengan nada tajam. Rania menelan ludah, menunduk tanpa membalas. Tak ada gunanya menjelaskan bahwa ia pun korban keadaan. Keberadaannya seakan menjadi noda dalam keluarga ini. Seseorang yang tidak diinginkan tetapi terpaksa diterima karena sudah terlanjur menikah dengan Adrian. Ia merasa seperti pengantin, bayangan, hidup di dalam rumah ini, tetapi tidak benar-benar ada dalam hati siapapun. Suatu malam, ketika Adrian pulang terlambat, Rania mendengar suaminya berbicara di telepon. "Aku akan menemukan Laras, dan setelah itu, aku akan mengembalikan semuanya seperti semula." Suaranya terdengar tegas, penuh tekad. Jantung Rania mencelos. Ia tahu Adrian tidak pernah menginginkannya. Tetapi mendengar niat itu langsung dari mulut suaminya tetap saja menyakitkan. Ia menggigit bibirnya, menahan air mata.
Jika Adrian benar-benar menemukan Laras, apa yang akan terjadi padanya? Apakah ia akan dicampakkan begitu saja, seolah-olah dirinya tidak pernah ada? Hari demi hari berlalu dalam kebisuan. Rania tetap menjalankan tugasnya sebagai istri, meski tanpa cinta dan perhatian dari suaminya. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan, tetapi Adrian hanya mengambil secangkir kopi tanpa menyentuh makanan yang ia buat. Setiap malam, pria itu pulang larut dan langsung masuk ke kamar kerja tanpa menghiraukannya. Bahkan dalam acara keluarga, Adrian lebih memilih berbicara dengan orang lain daripada sekadar menyapa Rania. Wanita itu merasa seperti hantu di rumahnya sendiri, tidak terlihat dan tidak diinginkan. Namun, ia tetap bertahan, karena meninggalkan pernikahan ini hanya akan mempermalukan keluarganya lebih jauh. Suatu sore, saat ia sedang merapikan kamar, Rania menemukan sebuah kotak kecil di dalam laci meja Adrian. Dengan ragu, ia membukanya dan mendapati foto Laras di dalamnya, terselip bersama surat-surat lama. Hatinya mencelos. Jelas sekali bahwa Adrian masih sangat mencintai kakaknya. Tiba-tiba, suara pintu terbuka membuatnya tersentak. Adrian berdiri di ambang pintu dengan tatapan marah. "Siapa yang memberimu izin untuk menyentuh barang-barangku?" bentaknya. Menghampiri dengan langkah cepat, Rania buru-buru meletakkan kotak itu kembali. "Aku hanya tidak sengaja menemukannya," katanya pelan. Adrian mencibir. "Tentu saja, kamu mungkin sudah puas merebut tempat Laras, tapi jangan pernah berharap bisa menggantikan dia di hatiku." Kata-kata itu menghantam Rania seperti tamparan keras. Ia menunduk, menggigit bibirnya agar tidak menangis di depan Adrian. "Aku tidak pernah ingin mengambil tempat siapapun," gumamnya sebelum bergegas keluar dari kamar. Ia menekan dadanya yang terasa sesak. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan. Seberapa lama pun ia bertahan, Adrian tetap melihatnya sebagai bayangan Laras, bukan sebagai dirinya sendiri. Apakah ia harus terus menjalani pernikahan tanpa harapan ini, ataukah ada jalan lain untuk dirinya? Hari itu, Rania memutuskan untuk pergi ke dapur lebih pagi. Ia ingin memasak sesuatu yang mungkin bisa sedikit meluluhkan hati Adrian. Dengan hati-hati, ia menyiapkan makanan favorit suaminya, berharap pria itu akan mau memakannya kali ini. Namun, ketika ia menyajikan hidangan itu di meja makan, Adrian hanya melirik sekilas sebelum mendorong piringnya menjauh. "Aku tidak lapar," katanya datar. Rania menundukkan kepala, menahan sakit yang mulai menggerogoti hatinya. Ia tahu Adrian masih marah dan kecewa, tetapi sampai kapan ia harus diperlakukan seperti ini? Siang harinya, Rania memutuskan untuk keluar rumah sejenak. Ia pergi ke taman kota untuk menenangkan pikirannya. Saat duduk di bangku taman, ia melihat pasangan muda yang sedang tertawa bersama, saling berbagi cerita dengan penuh cinta. Pemandangan itu membuat hatinya semakin perih. Pernikahannya sendiri terasa seperti penjara tanpa kebahagiaan. Saat itulah, tanpa sengaja, ia mendengar dua orang wanita yang duduk tak jauh darinya bergosip. "Ku dengar Adrian masih mencari Laras. Kasihan sekali istrinya sekarang. Pasti hanya jadi bayangan." Rania mengepalkan tangannya. Bahkan orang lain pun tahu bahwa dirinya tidak lebih dari pengganti yang tak diinginkan. Malamnya, ketika Adrian pulang, ia membawa setangkai bunga mawar. Jantung Rania hampir berhenti. Apakah ini untuknya? Namun, harapannya hancur saat Adrian melewati dirinya begitu saja dan meletakkan bunga itu di meja, di sebelah foto Laras. "Aku hampir menemukannya," bisik Adrian pada dirinya sendiri, tak menyadari bahwa Rania mendengar semuanya. Air mata yang sudah lama ia tahan akhirnya mengalir. Luka di hatinya semakin dalam, meski tak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Kata-kata Adrian terus terngiang di kepalanya. "Aku hampir menemukannya." Hatinya terasa seperti diremas. Betapapun ia mencoba bertahan, kehadirannya di rumah ini tetap tidak diinginkan. Adrian masih mencari Laras, masih berharap wanita itu kembali. Lalu, bagaimana dengan dirinya? Apakah ia akan tetap diperlakukan seperti ini sampai Laras kembali dan menggantikan posisinya? Rania menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Namun, kenyataan bahwa dirinya hanya sekadar istri dalam status hukum semakin menghancurkan harapannya.
Keesokan harinya, Rania mencoba mengalihkan pikirannya dengan pergi ke toko buku. Ia selalu menyukai membaca, dan pikirannya yang kacau membutuhkan pelarian. Saat sedang memilih buku, tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang pria yang dulu pernah menjadi teman masa kecilnya, Reza. Rania, ini benar kamu. Reza menatapnya dengan heran sekaligus gembira. Rania tersenyum tipis. Iya, Reza, sudah lama sekali. Ya, mereka pun berbincang sejenak, mengenang masa lalu. Bersama Reza, Rania bisa sedikit melupakan kepedihannya. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat karena saat ia pulang, Adrian sudah menunggunya dengan wajah penuh amarah. Siapa pria yang bersamamu tadi? Tanya Adrian tajam. Rania terkejut. Itu hanya teman lama. Jawabnya jujur. Namun, Adrian tertawa sinis. Kamu bahkan tidak malu bertemu pria lain di saat masih berstatus istriku. Rania menatap suaminya dengan luka yang semakin dalam. Apa hakmu marah? Kau bahkan tidak pernah menganggapku sebagai istrimu. Suasana hening sejenak. Adrian menggertakkan giginya, tetapi tidak membalas. Rania tersenyum pahit. Aku mungkin hanya pengganti, tapi setidaknya aku masih tahu caranya menghargai pernikahan ini. Setelah berkata demikian, Rania melangkah pergi, meninggalkan Adrian yang untuk pertama kalinya terdiam tanpa kata. Setelah kejadian malam itu, hubungan Rania dan Adrian semakin memburuk. Adrian tidak berbicara padanya selama berhari-hari, hanya berangkat pagi dan pulang larut malam tanpa memberi kabar. Rania mulai terbiasa dengan kesendirian di rumah yang megah ini. Namun, yang tidak bisa ia terima adalah tatapan penuh kebencian dari Bu Ratna yang seolah tak pernah lelah menyalahkannya. Kalau saja Laras yang ada di sini, Adrian pasti sudah bahagia. Ucap wanita itu dingin saat Rania membawakan teh untuknya. Rania terdiam, menahan perih di hatinya. Ia ingin menjelaskan bahwa ia tidak pernah meminta berada di posisi ini, tetapi ia tahu percuma. Bagaimanapun, dirinya tetap dianggap sebagai penyebab kekacauan ini. Suatu hari, saat Rania sedang di dapur, ia mendengar percakapan Adrian dengan seseorang di telepon. Aku butuh informasi lebih cepat. Cari dia sampai ketemu, ujar Adrian dengan nada penuh ketegangan. Rania menggigit bibirnya, menyadari bahwa suaminya masih berusaha menemukan Laras. Hatinya terasa sesak. Seberapa keras pun ia mencoba menjalankan perannya sebagai istri, Adrian tetap tidak melihatnya. Ia hanyalah seseorang yang mengisi kekosongan, menunggu saat Laras kembali dan dirinya dibuang begitu saja. Untuk pertama kalinya, Rania mulai bertanya pada dirinya sendiri, haruskah ia terus bertahan dalam pernikahan yang tidak memiliki harapan ini? Malamnya, saat Adrian pulang, ia menemukan Rania duduk di ruang tamu dengan mata yang penuh tekad. Aku ingin bertanya satu hal, ucap Rania. Suaranya tenang tapi tegas. Adrian menatapnya dingin. Apa? Rania menarik napas dalam. Jika kau menemukan Laras, apa yang akan kau lakukan padaku? Adrian terdiam sesaat sebelum menjawab. Aku akan mengembalikan semuanya seperti seharusnya. Jawaban itu seperti belati yang menusuk jantung Rania. Ia tersenyum pahit. Jadi, aku hanya sementara. Adrian tidak menjawab, tetapi tatapannya cukup memberikan kepastian. Saat itu, Rania menyadari bahwa mungkin ia harus mulai memikirkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Setelah mendengar jawaban Adrian, Rania merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Selama ini, ia berusaha menjadi istri yang baik meskipun tidak diinginkan. Namun, jika akhirnya ia akan ditinggalkan juga, untuk apa ia bertahan? Untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir untuk melakukan sesuatu demi dirinya sendiri, bukan demi keluarga atau pernikahannya yang hampa. Maka, keesokan harinya, ia memutuskan untuk keluar dari rumah dan mencari pekerjaan. Ia ingin mandiri, ingin membuktikan bahwa dirinya tidak hanya sekadar bayangan Laras. Rania mengunjungi sebuah perusahaan desain interior, bidang yang selalu ia sukai sejak dulu. Dengan keberanian yang baru ia temukan, ia melamar pekerjaan di sana meskipun tanpa pengalaman kerja yang cukup. Beruntung, salah satu manajer perusahaan mengenali bakatnya setelah melihat beberapa sketsa desainnya. Kamu punya potensi, kata pria itu. Kami bisa memberikanmu kesempatan sebagai asisten desainer. Mendengar itu,
Hati Rania bergetar. Akhirnya, ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk dirinya sendiri. Ketika pulang ke rumah malam itu, ia merasa sedikit lebih ringan. Meskipun ia tahu Adrian tidak akan peduli. Namun, ketika ia tiba di rumah, Adrian sudah menunggunya dengan ekspresi tajam. Dari mana saja? Tanyanya dingin. Rania menatapnya tanpa takut. Mencari pekerjaan. Jawabnya jujur. Alis Adrian berkerut. Untuk apa? Rania tersenyum tipis. Untuk hidup. Aku tidak bisa selamanya menunggu seseorang yang ingin membuangku. Mata Adrian berkilat marah. Tetapi kali ini, Rania tidak peduli. Ia telah memutuskan bahwa ia akan berjuang untuk dirinya sendiri. Bukan untuk seseorang yang tidak pernah melihatnya sebagai seorang istri. Keputusan Rania untuk bekerja ternyata membuat Adrian semakin marah. Sejak malam itu, sikap pria itu semakin dingin, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Setiap kali mereka bertemu di rumah, Adrian selalu melemparkan sindiran tajam. Jadi sekarang kamu berpikir bisa hidup sendiri, ucapnya suatu malam saat melihat Rania membaca dokumen pekerjaannya. Rania menutup berkas di tangannya dan menatap Adrian dengan tenang. Ya. Karena aku tidak tahu sampai kapan aku akan menjadi istrimu. Kata-katanya membuat Adrian terdiam sejenak, sebelum pria itu berdecak sinis. Jangan bertingkah seperti korban. Rania, kamu yang memilih masuk dalam pernikahan ini. Kata-kata itu membuat Rania tertawa pahit. Aku, memilih. Jangan bercanda. Adrian, aku dijebak oleh keadaan. Sama seperti kamu. Tatapan Adrian menggelap. Ia tidak suka kenyataan itu diungkit. Tetapi Rania sudah terlalu lelah untuk terus bersikap pasrah. Ia bangkit dari tempat duduknya, bersiap kembali ke kamar. Tetapi suara Adrian menghentikannya. Kau akan meninggalkanku juga. Ada sesuatu dalam nada suara pria itu yang membuat langkah Rania terhenti. Ia menoleh, mencoba membaca ekspresi Adrian. Aku tidak pernah benar-benar ada untukmu, Adrian. Jadi bagaimana mungkin aku bisa meninggalkanmu? Jawabnya sebelum melangkah pergi. Setelah Rania pergi, Adrian meremas jemarinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Meskipun ia tidak tahu pasti apa itu. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa hanya Laras yang bisa membuatnya bahagia. Namun, mengapa ia merasa tidak suka melihat Rania berusaha menjauh darinya? Pikirannya kacau. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Benarkah Laras adalah satu-satunya yang ia inginkan? Sejak malam itu, Adrian mulai memperhatikan Rania tanpa sadar. Ia menyadari ada sesuatu yang berbeda dari wanita itu. Jika dulu Rania hanya menunggu dan menerima perlakuannya tanpa perlawanan, kini wanita itu lebih tegas, lebih mandiri. Ia sering melihat Rania sibuk dengan pekerjaannya, menelepon rekan kerja, bahkan pulang lebih larut dari biasanya. Anehnya, hal itu membuatnya kesal. Rania tidak lagi bergantung padanya seperti dulu. Dan entah mengapa, ia merasa tidak nyaman dengan perubahan itu. Suatu hari, Adrian melihat Rania sedang berbicara dengan Reza di sebuah kafe saat ia sedang dalam perjalanan pulang. Ada senyum di wajah Rania, senyum yang selama ini tidak pernah ia lihat ketika mereka bersama. Tanpa sadar, Adrian mengepalkan tangannya. Ia merasa jengkel, meskipun ia tahu tidak punya hak untuk marah. Saat Rania pulang malam itu, Adrian sudah menunggunya di ruang tamu. Kamu sering bertemu pria itu? Tanyanya dingin. Rania menghela napas, merasa lelah dengan sikap Adrian yang seolah peduli. Padahal sebelumnya ia tidak pernah menganggap keberadaannya. Reza hanya teman lama. Jawabnya singkat. Adrian mendekat, menatapnya tajam. Aku tidak suka melihatmu dengannya. Rania tersenyum sinis. Lucu sekali. Kau tidak peduli padaku. Tapi kau tidak suka melihatku berbicara dengan pria lain. Adrian terdiam. Tidak bisa menjawab. Rania menggeleng pelan. Aku lelah. Adrian, aku lelah berusaha memahami seseorang yang tidak pernah ingin memahami aku. Setelah berkata demikian, Rania berbalik dan pergi ke kamarnya, meninggalkan Adrian yang masih berdiri di tempatnya dengan perasaan yang semakin kacau. Sejak percakapan terakhir mereka, Adrian semakin gelisah. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak lagi bisa mengabaikan keberadaan Rania seperti dulu.
Setiap kali wanita itu tersenyum saat menerima pesan di ponselnya, ada rasa tidak nyaman di dadanya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Rania mulai membuka hatinya untuk orang lain? Apakah pria itu adalah Reza? Pikiran itu mengganggunya lebih dari yang seharusnya. Namun, harga dirinya menolak untuk mengakui bahwa ia sedang cemburu. Suatu malam, Rania pulang lebih larut dari biasanya. Adrian yang sudah menunggunya di ruang tamu langsung berdiri begitu melihat istrinya masuk. "Kenapa pulang selarut ini?" tanyanya dengan nada dingin. Meskipun dalam hatinya ada kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Rania menatapnya datar. "Aku bekerja, Adrian. Aku punya kehidupan sendiri sekarang." Jawaban itu membuat Adrian semakin tidak tenang. "Apa pekerjaanmu lebih penting dari rumah ini?" Rania terkekeh. Ada kelelahan dalam tawanya. "Sejak kapan rumah ini menjadi rumah untukku?" Adrian tidak bisa menjawab. Selama ini, ia memang tidak pernah memberikan tempat untuk Rania di hidupnya. Namun, ketika wanita itu mulai menjauh, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Malam itu, saat Rania masuk ke kamarnya, Adrian masih berdiri di ruang tamu dengan hati yang semakin kacau. Ia mulai menyadari sesuatu, bahwa mungkin, tanpa ia sadari, Rania telah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, apakah sudah terlambat untuk menyadari hal itu? Sejak malam itu, Adrian mulai memperhatikan Rania lebih sering. Setiap kali istrinya tersenyum saat membaca pesan di ponselnya, ada rasa tak nyaman yang menghantam dadanya. Setiap kali Rania pergi lebih pagi dan pulang lebih malam, Adrian merasa gelisah. Namun, ia tidak tahu harus bagaimana mengungkapkan perasaannya. Ia telah menghabiskan begitu banyak waktu menolak keberadaan Rania. Dan sekarang, ketika wanita itu mulai menjauh, ia justru merasa kehilangan. Suatu hari, Adrian secara tidak sengaja melihat ponsel Rania yang tergeletak di meja. Layar ponsel menyala, menampilkan pesan dari Reza. "Rania, aku ingin bertemu besok. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan." Jantung Adrian berdegup keras. Ia tahu ia tidak punya hak untuk ikut campur. Tapi bayangan Rania dengan pria lain membuatnya marah. Tanpa berpikir panjang, ia menunggu Rania pulang dan langsung bertanya, "Kamu akan bertemu dengan Reza besok?" Nada suaranya lebih tajam dari yang ia maksudkan. Rania menatapnya dengan ekspresi datar. "Ya, ada masalah." Adrian mengepalkan tangan. "Aku tidak suka kamu terus bertemu dengannya." Rania tertawa kecil, tapi tawanya terdengar pahit. "Lucu sekali. Kau tidak pernah peduli kemana aku pergi atau dengan siapa aku bertemu. Tapi sekarang kau keberatan." Adrian terdiam, tidak bisa membalas. Rania menghela napas panjang. "Adrian, aku lelah. Aku lelah berusaha bertahan dalam pernikahan yang tidak pernah benar-benar ada. Jika aku harus menemukan kebahagiaanku di tempat lain, apakah itu salah?" Kata-kata itu menamparkan Adrian lebih keras dari yang ia duga. Untuk pertama kalinya, ia merasa ketakutan, takut kehilangan Rania. Sejak percakapan itu, Adrian tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ia mulai merasa ada yang benar-benar salah dalam pernikahan ini. Bukan hanya karena Laras yang pergi, tetapi juga karena ia telah mengabaikan Rania terlalu lama. Dan sekarang, ketika Rania mulai menemukan jalannya sendiri, Adrian merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun, apakah ia masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Hari itu, Adrian memutuskan untuk datang lebih awal dari kantor. Ia ingin mengajak Rania makan malam, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Namun, begitu ia sampai di rumah, yang ia temukan justru ketiadaan Rania. Ia menunggu di ruang tamu, tetapi Rania tak kunjung pulang. Perasaannya semakin gelisah. Akhirnya, tanpa bisa menahan diri, ia menelepon istrinya. "Kamu di mana?" tanyanya cepat saat Rania mengangkat telepon. "Aku sedang makan malam di luar," jawab Rania tenang. "Dengan Reza?" Adrian bertanya tanpa bisa menyembunyikan kecemburuannya. Ada jeda sebelum Rania menjawab, "Ya." Adrian merasa jantungnya mencelos. Ia menggenggam ponselnya erat-erat, mencoba menahan emosinya. "Pulang sekarang," ucapnya tegas. Namun, Rania hanya tertawa kecil. "Kenapa? Kau ingin aku kembali ke rumah agar bisa terus mengabaikanku?"
Agar aku bisa tetap menjadi istri yang hanya kau anggap sebagai pengganti. Adrian terdiam. Tak mampu menjawab. Rania melanjutkan. Adrian, mungkin sudah waktunya kita berpikir. Apakah pernikahan ini masih pantas untuk dipertahankan? Adrian merasakan ketakutan yang selama ini ia abaikan mulai menjadi kenyataan. Rania benar-benar ingin pergi. Setelah percakapan itu, Adrian merasa dunianya mulai runtuh. Ia tidak pernah berpikir bahwa Rania benar-benar akan pergi. Selama ini, ia selalu menganggap wanita itu akan tetap ada di sisinya. Tidak peduli seberapa buruk ia memperlakukannya. Namun, kenyataan yang dihadapinya sekarang sangat berbeda. Rania bukan lagi wanita yang pasrah menerima keadaan. Ia telah menemukan jalannya sendiri. Dan Adrian takut jalur itu tidak lagi mengarah kepadanya. Keesokan harinya, Adrian menunggu Rania pulang dengan perasaan tidak menentu. Ketika wanita itu akhirnya tiba, Adrian langsung berdiri dan berkata, "Kita harus bicara." Rania menatapnya dengan tenang, seolah sudah mempersiapkan dirinya untuk percakapan ini. "Tentang apa?" tanyanya. Meskipun ia sudah tahu jawabannya, Adrian menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. "Aku tidak ingin kamu pergi," ucapnya lirih. Namun, Rania hanya tersenyum kecil. "Adrian, ini bukan tentang apa yang kau inginkan. Ini tentang apa yang aku butuhkan. Dan aku butuh lebih dari sekadar status sebagai istrimu. Aku butuh dihargai." Adrian merasa dadanya sesak. Ia ingin mengatakan bahwa ia bisa berubah. Bahwa ia bisa belajar untuk mencintai Rania. Namun, apakah wanita itu masih mau memberinya kesempatan? "Berikan aku waktu," pinta Adrian. Suaranya nyaris bergetar. "Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku ingin memperbaiki semuanya." Rania menatapnya lama, seolah mencoba mencari kejujuran dalam kata-kata itu. "Adrian, aku juga butuh waktu. Aku tidak bisa terus berada di tempat di mana aku tidak dihargai." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrian merasa benar-benar takut. Takut bahwa ia telah menyia-nyiakan sesuatu yang seharusnya ia jaga sejak awal. Setelah percakapan itu, Rania memutuskan untuk pergi dari rumah Adrian. Ia tidak ingin lagi bertahan dalam hubungan yang hanya membuatnya merasa tak dihargai. Dengan membawa koper kecil, ia berdiri di depan Adrian yang tampak terkejut, seolah tidak percaya bahwa Rania benar-benar akan pergi. "Aku butuh waktu untuk sendiri, Adrian," ucap Rania pelan, berusaha tetap tegar meskipun hatinya terasa berat. "Ini bukan tentang Reza atau siapapun. Ini tentang aku yang ingin menemukan kebahagiaanku sendiri." Adrian menggenggam tangannya, tatapannya penuh kegelisahan. "Apakah aku tidak bisa menjadi bagian dari kebahagiaan itu?" tanyanya dengan suara serak. Rania tersenyum tipis, melepaskan genggamannya dengan lembut. "Mungkin bisa, mungkin tidak. Tapi jika aku tetap di sini sekarang, aku hanya akan terus terjebak dalam perasaan yang menyakitkan." Adrian merasa ada sesuatu yang kosong dalam dirinya saat Rania melangkah pergi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan. Dan itu menyakitkan lebih dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari berlalu tanpa Rania di rumah. Dan Adrian mulai merasakan betapa besar kehadiran wanita itu dalam hidupnya. Ia tidak lagi menemukan sarapan di meja. Tidak ada suara lembut yang menyapanya ketika pulang kerja. Rumah yang dulu ia anggap sebagai tempat berlindung kini terasa dingin dan sepi. Saat itu, ia menyadari satu hal, ia mencintai Rania. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, apakah ia masih punya kesempatan untuk mendapatkannya kembali? Adrian tidak bisa lagi mengabaikan perasaannya. Setelah berminggu-minggu tanpa Rania, ia menyadari bahwa wanita itu bukan hanya bagian dari hidupnya. Rania adalah seseorang yang benar-benar berarti. Ia mencintainya, meskipun butuh kehilangan untuk menyadari hal itu. Maka, dengan tekad yang bulat, ia mencari Rania. Ia tahu di mana wanita itu tinggal sekarang, di sebuah apartemen kecil di dekat kantornya. Ketika Rania membuka pintu dan melihat Adrian berdiri di hadapannya, ada keterkejutan di matanya. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya pelan. Adrian menatapnya dengan penuh kesungguhan. "Aku datang untuk menjemput istriku." Rania terdiam. Ia bisa melihat ada ketulusan dalam tatapan Adrian. Sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Rania.
Aku tahu aku sudah banyak menyakitimu. Tapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin kita memulai lagi. Bukan karena keadaan. Tapi karena aku mencintaimu. Rania merasa air matanya hampir jatuh. Ini adalah kata-kata yang dulu ia harapkan. Tetapi kini ia takut untuk mempercayainya. Bagaimana aku tahu kau tidak akan menyakitiku lagi? Tanya Rania lirik. Adrian tersenyum lemah. Aku tidak punya jawaban selain memintamu melihat usahaku. Aku ingin belajar mencintaimu dengan cara yang seharusnya. Ada jeda panjang sebelum akhirnya Rania mengangguk pelan. Baiklah, Adrian, kita bisa mencoba lagi. Adrian menariknya ke dalam pelukan. Merasa lega untuk pertama kalinya. Ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Dan kali ini, ia akan mencintai Rania dengan sepenuh hati. Aku pergi, bukan karena aku ingin meninggalkanmu, tapi karena aku ingin menemukan diriku sendiri. Dan ketika akhirnya kau menyadari bahwa aku berharga, aku bertanya-tanya, apakah aku masih ingin kembali? Cinta bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi tentang siapa yang benar-benar ingin tinggal. Mungkin, akhir dari perjalanan ini bukanlah perpisahan, tapi sebuah awal yang baru. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.